Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, karena ini pertemuan pertama kali kita ya, gimana kalau kita kenalin ini? Boleh dari kamu namanya siapa? Oke, Kak. Kenalin, nama aku Saskia Rizia Margarita. Aku sih biasanya dipanggil sama temen-temen tuh Saskia, Kak. Oke, jadi nama kamu Saskia. Aku boleh panggil nama kamu Saskia. Iya, Kak. Oke, nah kenalin nama aku Rizkyana. Cuman biasanya aku tuh sering panggil Kak Rizky. Jadi Saskia juga boleh panggil aku Kak Rizky. Kenal ya Saskia. Salam kenal, Kak Desti. Nah, tadi kan pasti di sini tuh, ini karena masih pagi ya. Tapi udah sarapan belum? Kebetulan tadi sebelum aku kesini tuh udah sarapan, Kak. Udah siap lah hari ini. Oke, jadi Saskia udah punya energi lah ya untuk jalan hari ini. Nah, tadi kesini Saskia sama siapa? Tadi aku datang ke sini sendiri sih, Kak. Bawa motor sendiri. Oke, jadi Saskia kesini sendiri tadi bawa motor. Nah, waktu Saskia mau kesini dalam perjalanan Saskia itu kayak ada nyasar gitu atau enggak? Kalau dari awal aku sih datang ke sini nggak nyasar sih, Kak. Cuman pas dari gang sana itu mau ke tempat kakak ini agak bingung sih, tapi nggak nyasar, Kak. Oke, alhamdulillah tapi nggak nyasar ya. Enggak. Tadi kan pasti pas mau perjalanan ke sini tuh kakak lihat di luar tuh mendung. Tapi hujannya nggak sih? Kalau misalnya jadi dari rumah aku itu nggak Kak ya, nggak mendung, Kak. Dari rumah aku itu terik itu panas. Cuma pas di tengah jalan, pas di bypass itu tiba-tiba arah kakak itu mendung kan. Lalu aku lanjut perjalanan dan tiba-tiba aku hujanan gitu kali jalan gitu. Oke, jadi Saskia tadi tuh sempet kayak berhenti gitu ya? Jadi aku nunggu dulu kan, nunggu agak reda dulu. Kalau misalnya masih deras kan susah ya kayaknya jalan. Jadi aku nunggu agak reda dulu gitu, Kak. Oke, untungnya tapi nggak hujanan ya. Iya, Kak, tadi untungnya juga aku bawa jas hujan, Kak. Jadinya ya nggak basah lah baju aku. Iya, oke. Jadi ya tapi nyampe di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak apa-apa. Hujanan juga. Oke, nah ini pertama kalinya Saskia buat konseling atau Saskia udah pernah konseling sebelumnya? Ini pertama kali sih, Kak. Pertama kali aku datang buat konseling gitu. Oke, jadi ini pertama kali ya buat konseling. Nah, mungkin karena ini pertama kalinya Saskia konseling, nanti mungkin kakak bakal jelasin kayak apa itu konseling, terus sama asas yang ada dalam konseling itu, terus sama nanti mungkin kita bakal membuat kesepakatan tentang time limit atau batasan waktu konseling kita pada hari ini. Oke, Kak. Nah, Saskia sebelumnya udah tahu belum sih apa itu konseling? Aku tahu dikit-dikit doang sih. Aku cuma taunya konseling itu datang konseling buat nyelesain masalah gitu doang sih, Kak. Oke, itu udah bener banget ya Saskia. Jadi di sesi konseling ini, konseling itu adalah pertemuan dua orang antara konselor dan konseling. Konselornya adalah saya dan konselingnya adalah kamu. Nah, nanti di sini kita tuh bakal nyari solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi atau yang kamu miliki. Nah, terus juga nanti di akhir tuh kita bakal kayak dapet gitu solusinya untuk permasalahan kamu gitu. Nanti misalnya kalau kamu ada masalah yang lain gitu, dan masalah itu kayak gini, nanti mungkin Saskia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oke, Kak. Nah, untuk asasnya sendiri kakak bakal jelasin juga ya. Nah, di dalam sis konseling itu didasari 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di dalam sis konseling ini Saskia nggak perlu khawatir, Saskia nggak perlu takut kalau sinergi dan Saskia itu kayak bakal keluar atau bakal bocor kemana-mana. Jadi Kak Clara Saskia mau menceritakan semuanya ya Saskia. Oke, Kak. Nah, terus untuk asas yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti karena ini didasari oleh kerahasiaan, kakak mau nanti Saskia itu mau terbuka, mau cerita ke kakak, mau masalah Saskia. Kakak berharap tuh jangan ada yang tutupi, biar nanti kita tuh dapat solusi yang pas gitu, yang tepat untuk permasalahan yang sedang Saskia hadapi. Terus yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi
mau tanya dulu nih sama Saski. Saski tuh datang ke sini kan untuk melakukan konseling ya. Iya, Kak. Nah, Saski tuh datang ke sini atas dasar paksaan orang lain atau emang dari dalam diri Saski sendiri? Aku sih datang ke sini dari dalam diri aku sendiri sih, Kak. Aku sadar kayak aku ini punya permasalahan gitu, dan aku rasa apa ya, kayak aku rasa teman-teman aku tuh gak bisa bantu aku, jadi aku mencari-cari gitu, Kak. Oke, jadi nggak ada paksaan dari orang lain. Enggak, Kak, itu dari aku sendiri sih, Kak. Yang Saski datang sini juga itu udah tepat banget ya untuk mencari solusi atas permasalahan Saski. Nah, terus ada juga batasan waktu atau time kita. Kalau kita batasi kalau 45 menit gimana? Buat Saski cukup nggak? Kayaknya sih cukup, Kak. Oke, jadi cukup ya batas waktunya selama 45 menit. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi ya Saski, kakak mau tanya sama Saski, nanti di sini udah relax belum? Udah santai belum? Awalnya sih tadi dari rumah tuh aku tuh datang ke sini agak tegang, agak takut gitu loh, Kak, karena ini pertama kali aku melakukan sesi konseling gitu loh, Kak. Tapi sekarang udah jauh lebih relax sih, Kak. Oke, jadi Saski udah ngerasa lebih relax ya, tenang lagi ya. Kakak juga berharap waktu sesi kita ini nanti kita tuh ya ngobrol biasa, ngobrol santai, tapi tetap terarah gitu. Kakak harap Saski tuh relax, nggak tegang, jadi biar nanti ceritanya enak Saski. Jadi jangan tegang-tegang ya Saski. Iya, Kak. Nah, jadi semua yang kita bicarakan di sini tuh kayak bakalan sifatnya tuh rahasia. Jadi kamu tuh cerita aja gitu. Ceritanya ya yang lebih terbuka, terus lagi juga cerita dengan nyaman aja, biasa aja Saski. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang menurut kamu tuh agak sulit atau kamu belum siap jawabnya, itu juga nggak apa-apa, kan pelan-pelan kok. Jadi aku tuh kalau misalnya nanti cerita gitu, Kak, nggak akan kakak ceritakan ke yang lain ya, Kak, ya? Enggak kok, aman Saski. Jadi cerita kamu tuh bakal kita terusnya aja. Jadi antara kamu dengan aku aja. Cerita kamu tuh nggak akan kemana-mana. Nah, tujuan kita hari ini tuh bukan langsung menemukan jawaban yang sempurna ya Saski, tapi ngebantu kamu buat jadi lebih paham sama diri kamu sendiri. Terus kamu juga sama kalau misalkan kamu mau ambil keputusan itu lebih dekat ke keputusan yang tepat buat kamu. Jadi nggak yang serta-merta salah-salah. Nanti bakal terjemahin kok apa aja yang cocok buat kamu. Oke, Saski udah siap? Oke, aku siap Kak. Oke Saski, sekarang aku pengen dengar langsung nih dari kamu. Apa yang membuat kamu tuh memutuskan untuk ikut dalam sesi ini? Jadi aku memutuskan untuk ikut dalam sesi ini itu karena aku tuh bingung, Kak. Aku tuh bingung menentukan masa depan aku tuh gimana gitu. Nanti bakal kayak aku ke depannya gimana, soalnya aku ambil gimana. Jadi aku tuh bingung gitu, Kak, untuk menentukan arah masa depan aku gitu, Kak. Nanti bakal berhasil nggak ya, dan lain sebagainya gitu lah, Kak. Jadi kayak rasanya tuh kayak bingung banget gitu, Kak. Iya. Oke, jadi Saski tuh bingung untuk nentuin arah ke depannya mau kemana gitu ya. Nah, tadi kan kamu sempat nyebutin tuh tentang kebingungan kamu dalam menentukan arah ke depannya. Nah, bisa kamu ceritakan nggak lebih spesifik lagi kebingungan itu muncul dalam bentuk seperti apa? Jadi Kak, aku tuh ngerasa aku tuh bingung itu kayak aku bingung. Jadi aku bingung tentang masa depan aku. Jadinya aku tuh ngerasa bahwa aku tuh takut salah mengambil keputusan gitu, Pak. Misalnya nih, aku pilih jurusan A gitu ya. Ternyata jurusan A yang aku pilih ini itu misalnya ya nanti pekerjaannya sulit dicari gitu, Kak, atau enggak sudah banyak mencari pekerjaan tapi nanti aku tuh jadi susah untuk masuknya gitu, Kak. Jadi aku tuh salah pilih gitu, Kak, sebenarnya itu, Kak. Oke, jadi Saski di sini tuh aku salah pilih ya. Jadi karena juga bakal berdampak ya Saski untuk berdampak panjang ya untuk kedepannya. Nah,
Tadi kan kamu bingung tuh, kamu bingung memilih. Nah, kamu bingung, maksudnya kamu bingung memilih ini sebenarnya kamu tuh udah punya bingung karena punya beberapa pilihan atau justru belum menemukan pilihan yang sama sekali yang enggak yang benar. Jadi kak, aku tuh udah punya kak, aku tuh udah ada itu beberapa pilihan itu misalnya. Kayak aku tuh punya pilihan A, punya pilihan B, punya pilihan C gitu. Tapi aku tuh masih ragu terhadap diri aku gitu kak. Jadi aku tuh, aku punya gitu beberapa pilihan itu ada, aku udah punya itu kak. Oke, jadi saat itu di sini tuh sebenarnya sudah ada beberapa pilihan ya, bukan yang sama sekali nggak ada pilihan. Iya kak, dengan bawaan aku kayak rasa aku sudah ada, aku tuh kayak punya pemikiran nanti kalau aku mau daftar kuliah itu aku mau daftar jurusan A, jurusan B, jurusan C gitu kak. Oke, jadi sebenarnya Mas tuh udah ada beberapa pilihan ya, udah punya beberapa opsi lah ya gitu contohnya. Nah, kalau tadi kan Saski juga sempat bilang, tadi kan Saski bilang tuh Saski kebingungan. Nah, sejak kapan sih kamu tuh mulai ngerasa kebingungan itu? Aku tuh mulai merasa bingung semenjak kayak aku itu memikirkan soal masa depan aku. Jadi misalnya nih teman-teman aku itu apa ya kayak jadi aku tuh udah mulai bingung semenjak ngakuin masa depan aku gimana. Kayak nanti jurusan yang ambil itu A gitu ya. Nanti setelah A aku bakal kerja di mana ya kayak aku bakal kehidupanku setelah itu bagaimana gitu, bakal berhasil nggak ya aku ya menjalani masa depan aku gitu kak. Oke, jadi Saski tuh mulai ngerasa kebingungan waktu masih itu ya. Benar kak. Nah, kalau misalnya nih Saski ingat-ingat lagi, ada nggak sih momen tertentu yang memicu perasaan itu jadi lebih kuat? Ada kak, ketika teman-teman aku itu membicarakan tentang rencana-rencana mereka. Jadi kayak aku tuh kan punya teman-teman ya kayak sering kumpul-kumpul gitu lah ya sama temennya. Nah, jadi kayak apa yang kayak mereka itu cari maka soal masa depan mereka misalnya nanti misalnya temen aku misalnya yang sudah pernah ini cara kayak aku nanti bakal milih jurusan A gitu kan. Lalu setelah jurusan A dia misalnya milih di kayak di itu kan jurusan misalnya fisik, FED, habis itu paling kayak yang servis gitu loh kak. Kalau juga, nanti mereka tuh bilang, misalnya aku tuh bakal kerja nanti setelah aku masuk fisik, masuk FED, aku tuh bakal kerja di pemerintahan gitu, aku bakal kerja di Pemda gitu. Lalu juga kayak aku nanti bakal jadi direktur perusahaan gitu, aku bakal misalnya bakal jadi CEO gitu. Jadi momen itu ya yang bikin perasaan takut sama bingung Saski itu jadi lebih kuat. Iya kak. Nah, kalau kita pikirin lagi nih, ketika kamu memikirkan hal ini, apa yang biasanya langsung muncul di dalam pikiran kamu? Aku tuh merasa apa tadi? Yang kamu Memikirkan hal yang kecil itu ya kayak aku langsung balik ke diri aku sendiri gitu kak. Aku merasa aku gagal, aku merasa masih bingung gitu gimana nantinya gitu. Aku merasa aku gagal, aku salah pilih jurusan salah. Nanti masih kalau misalnya aku pilih jurusannya salah gitu masih bukan waktu gimana gitu kak. Oke, jadi itu yang bikin Saski tuh ngerasa bingung, jadi kayak ngerasa takut gitu, nggak salah pilih. Iya kak ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi nih, ada nggak sih dari apa ya, gimana ya bilangnya? Apakah ada tekanan dari lingkungan kayak misalnya dari keluarga atau teman atau kayak ekspektasi tertentu lah gitu? Ada nggak? Ada nggak? Aku sebutin beberapa kali ya. Ada dari tekanan dari teman-teman juga sih kak, kayak atau kakak tingkatku di sekolah gitu kak. Jadi kayak misalnya nih aku tuh apa ya kayak aku tuh punya beberapa teman gitu kak, entah teman satu angkatanku itu juga teman kakak tingkat gitu ya. Jadi kakak kelas gitu ya kayak jadi kakak kelas aku
itu lulus Kak, jadi kayak lulus misalnya masuk kedinasan gitu, lulus juga masuk Poltekkes, lalu juga masuk ke universitas top 3 gitu Kak, kayak UI, UGM, ITB gitu loh Kak. Jadinya kayak mereka tuh kayak bilang ke aku gitu loh, ayo kamu bisa, kamu bisa nggak, tau nggak, kayak kamu bisa nggak jadi kayak aku gitu, masuk ke universitas itu gitu, kalau nggak kayak punya kakak kelas aku yang masuk kedinasan gitu ya, ayo masuk kedinasan, kamu tuh bisa gitu. Habis itu kayak ayo kamu banget sini, itu jadi menurutku tuh jadi makanan buat aku gitu loh Kak, aku bakal bisa nggak ya. Habis itu mereka itu kayak sukses gitu loh kamu menurutku gitu kan, kan nanti kan setelah masuk kedinasan gitu kan Kak, jadi kerjaannya tuh terjamin gitu ya kayak, jadi aku tuh rasa kayak mereka itu masa depannya terjamin, kuliahnya bisa dibilang enak ya, walaupun juga ngejarnya tuh mati-matian gitu kan. Jadi kayak mereka juga bakal apa ya, jadi pernah ngerasain takut gagal juga sebenarnya kayak gitu, takut salah pilih gitu, tapi mereka udah berhasil gitu. Lalu juga kayak lingkungan sekitar aku gitu, jadi lingkungan sekitar aku tuh kayak apa ya Kak, nanyain gitu loh Kak, kamu nanti bakal ngabisin jurusan apa, lalu juga kamu bakal kuliah di mana. Habis itu tetanggaku tuh ya kayak gitu kan, dia tuh tes kedinasan juga gitu Kak, jadi orang tua itu nanyain ke aku gitu loh Kak, kamu bakal masuk kedinasan juga enggak gitu. Anak saya udah masuk loh, jadi ada yang udah masuk, kakaknya udah masuk kedinasan, masuk stan gitu kayak. Lalu juga adiknya itu mau masuk yang transportasi apa ya kayak, jadi kayak kedinasan kursi transportasi darat gitu ya Kak, gitu. Iya bener banget gitu. Jadi aku tuh jadi kayak jadi tekanan buat aku gitu, karena lingkungan untuk aku gitu. Lalu juga teman-teman aku gitu Kak, aku jadi merasa makin bingung gitu sama diri aku gitu lah. Oke, jadi karena ada tekanan dari lingkungan Saski ya, kayak dari teman-teman Saski atau teman-teman Saski ya, sama ekspektasi teman Saski ya, jadi ekspektasi bukan cuma dari bukan dari satu loh, dari banyak ya. Jadi itu yang membuat Saski itu kayak takut salah pilih, terus Saski juga makin kayak merasa bingung, aku harus pilih apa gitu. Aku merasa jadi makin bingung gitu Kak sama diri aku. Nanti aku juga takut masa depan aku gimana gitu. Jadi Saski juga selain takut, selain itu selain takut, tapi lagi juga aku kayak mikir ke depannya aku mau jadi apa, itu harapan. Oke, nah sekarang ya kalau kita bayangin lagi kondisi ini terus berada, apa yang paling kamu khawatir ini bakalan terjadi? Apa yang aku takut gitu loh Kak, aku tuh gak punya arah ke depan. Jadi misalnya aku ngambil suatu jurusan, misalnya aku kayak aku pengen ikut gitu loh Kak, jadi kayak aku tuh kan aku udah bilang ya, aku tuh punya pilihan gitu ya, aku sih takut jadi gak punya arah gitu. Jadi misalnya aku ngambil jurusan A gitu, jurusan A itu awalnya aku oke aja, dan ternyata di pertengahan aku rasa teman-temannya itu gak cocok gitu sama aku, dan juga menurutku kuliahnya susah gitu loh Kak. Nanti aku tuh takut aku tuh berhenti di tengah jalan gitu loh Kak. Jadi kan sayang sih sebenarnya, kita tuh udah jalan dari awal gitu ya sampai ke tengah gitu loh Kak, nanti berhenti, tiba-tiba berhenti karena entah itu karena pertemanan, entah itu karena di kuliahnya sulit, entah karena aku tuh gak ngerti gitu penjelasan dosen itu bakal kayak mana gitu. Jadi aku tuh jadi gak punya arah gitu. Oke, jadi di sini tuh aku takut kalau kalau ternyata jurusan itu gak cocok buat hasil lingkungan yang gak cocok sama Saski, terus ya pokoknya gak cocok lah ya. Jadi Saski itu takut kayak udah buang biaya, buang waktu, tenaga, jadi kayak sia-sia semuanya. Bener Kak, jadi kan apalagi nanti kalau misalnya aku tuh ngekos ya Kak, itu menambah biaya, nanti dia UKT, lalu juga kayak praktek itu ya kayak, lalu juga nanti ada biaya makan segala macam, kayak biaya itu udah terkeluarkan banyak gitu ya kayak. Habis itu aku berhenti di tengah tuh kayak sayang banget ya Kak. Iya bener banget ya Saski. Nah, aku udah cerita tadi ya dikit ya. Terus kakak juga ngapain nih, perasaan apa yang paling sering muncul ketika kamu menghadapi situasi ini? Kayak apakah kamu lebih ke arah cemas, takut salah pilih, atau mungkin kayak kamu pernah jadi ngerasa nggak percaya diri sama diri kamu sendiri? Aku tuh ya kayak perasaan yang muncul di diri aku itu
Cuma kayak aku awalnya ngerasa bingung ya kayak bingung itu karena aku kan jadi kayak aku cemas lah terhadap diri aku sendiri gitu ya. Aku tuh jadi ragu gitu kak. Jadi kayak ragu gitu keputusan yang aku ambil tuh bakal benar nggak ya gitu juga. Cemas masa depan aku tuh gimana. Aku tuh bakal yang tadi aku bilang ya kak. Aku takut kehilangan aku jadi menambah rasa cemas dan ragu-ragu terhadap diri aku gitu kak. Oke, kakak paham Saski. Oke, Saski, kakak juga mau tanya nih sama Saski. Selama ini apa sih yang udah kamu lakuin untuk mengatasi rasa bingung-bingungan kamu selama ini? Menurut aku ya kayak cara yang aku lakukan untuk mengatasi kebingungan-kebingungan itu adalah mencari-cari informasi gitu loh kak. Jadi aku mencoba karena aku rasa aku tuh bingung gitu ya terkait masalah-masalah yang aku ceritain tadi gitu. Aku tuh cari-cari informasi tuh kak. Aku cari-cari informasi misalnya tuh dari Instagram, pokoknya dari media sosial gitu juga. Sekarang kan ada GPT ya kak ya. Aku tuh coba searching gitu atau ngobrol-ngobrol gimana ya kayak cari-cari tahu gitu ya kayak di GPT gitu dan juga mungkin aku tuh juga ngobrol-ngobrol sama temen aku gitu kak tapi aku rasa dari tadi misalnya ngobrol sama temen gitu kak habis itu cari-cari informasi di media sosial gitu juga dan juga aku tanya-tanya GPT Google dan lain sebagainya itu aku rasa belum ada yang cocok gitu kak di diri aku gitu. Oke, jadi ya selama ini yang udah kamu lakuin untuk mengatasi kebingungan yang kamu alami itu kamu kayak searching di GPT gitu, nanya gitu teman-teman kamu gitu. Oke, nah menurut kamu nih apa yang ngebuat usaha-usaha tersebut tuh belum sepenuhnya berhasil? Menurutku usaha-usaha tersebut itu belum sepenuhnya berhasil mungkin karena aku tuh belum sepenuhnya paham gitu kak tentang diri aku sebenarnya diri aku tuh gimana dan lain sebagainya gitu kak. Oke, jadi ini tadi ya, tadi udah aku paham. Nah, jadi sekarang di sini aku bakal mulai nyoba asesmen atau pengalian trade. Jadi kita tuh, jadi di sini aku bakal nanyain ke kamu mungkin nanti kayak hal apa yang kamu sukai, terus kayak nanti mungkin kita bisa lihat gimana kemampuan kamu. Oke, Oke kak. Oke, yang pertama di sini kakak mau tanya nih sama Pasti. Kita mulai dari hal-hal yang kamu sukai ya. Nah, menurut kamu aktivitas apa yang paling membuat kamu tuh ngerasa tertarik sama kamu tuh menikmati prosesnya gitu? Mungkin aktivitas yang membuat aku tertarik dan menikmati prosesnya adalah membantu orang lain kak kayak membantu teman aku gitu membantu orang-orang di sekitar aku gitu kak pokoknya menurut aku yang berhubungan dengan sosial gitu kak aku menyukainya gitu kak. Oke, jadi Saski menyukai apa aktivitas yang berhubungan sama sosial, Benar kak. teman, gitu ya temannya. Oke, ada nggak sih kegiatan lain yang kalau kamu lakuin tuh kamu bisa lupa waktu? Ada kayaknya kak. Aku mungkin bisa aktivitas yang bisa aku lakukan sampai lupa waktu mungkin ngobrol sama teman kak. Jadi kan tadi sebelumnya aku bilang ya kayak aku suka hal-hal yang berhubungan dengan sosial gitu ya kayak contohnya bantu teman, bantu orang-orang di sekitar aku gitu ya kayak dan juga kayak apa ya kayak misalnya nih teman aku punya masalah gitu kak. Oke, dia ngomong cerita sama aku gitu dan jadinya aku tuh kayak nanggepin lagi gitu kak dan aku rasa aku tuh happy menjalani ya kak dan juga misalnya aku ngobrol gitu sama orang-orang di sekitar aku kan kadang misalnya aku diem aja nih kak lalu kayak di tempat umum misalnya kayak aku diem aja lalu sebelah aku tiba-tiba ngomong kak kayak tiba-tiba ngomong aja gitu sama aku padahal kita tuh nggak kenal gitu kak ya aku tuh jadi nanggepi gitu kak dan rasanya tuh mau ngobrolnya walaupun nggak kenal juga asik karena aku rasa aku tuh suka gitu loh kak ngobrol sama orang membantu orang lain gitu misalnya temen aku tadi punya masalah gitu kak ya punya masalah lalu aku rasa aku tuh senang membantu itu gitu. Oke, jadi kegiatan yang Saski sukai sampai kadang Saski itu apa ya bisa lupa waktu itu ngobrol sama temannya. Benar kak jadi aku tuh senang banget ngobrol sama temen aku gitu.
gitu. Apalagi ngobrolnya di tempat-tempat yang nyaman gitu Kak. Dan gak ada jam di situ. Jadi aku tuh nggak bolak-balik ngeliat jam gitu loh Kak. Jadi aku tuh rasa aku tuh lupa sama waktu karena aku tuh sering asiknya ngobrol dengan teman-teman aku atau dengan orang lain gitu Kak. Dan misalnya apalagi kalau misalnya udah ngobrolin tentang berapa hal dan cerita privasinya dia gitu ya Kak ya. Itu rasanya itu asik banget dan sampai lupa waktu. Oke. Tapi ngerasa happy ya. Iya bener banget Kak. Aku rasa happy banget sih. Oke, terus ini misal nih, kalau nggak dibatasi oleh nilai sama tuntutan, apa yang sebenarnya pengen kamu pelajari atau kamu dalami lagi? Mungkin yang pengen aku pelajari atau dalami lebih dalam lagi adalah belajar tentang manusia. Gitu kan tadi aku tuh udah bilang ya, kalau misalnya aku suka hal yang berhubungan dengan sosial gitu kan. Aku juga suka menurut orang gitu, ngobrol sama orang gitu, ngobrol sama teman-teman aku sampai aku lupa waktu ya. Aku tuh pengen mendalami lagi tentang hal yang aku ketahui tentang manusia. Gimana sih sifat-sifat manusia itu gitu. Misalnya nih, dia tuh adalah orang yang pendiam gitu Kak. Orang yang pendiam. Pendiam itu karena apa? Sebenarnya dia tuh pendiam. Pendiam itu emang karena sifatnya atau bagaimana? Jadi aku ingin lebih mendalami lagi belajar tentang manusia gitu Kak. Oke, jadi yang ingin pasti pelajari lebih lanjut tuh kayak tentang manusia gitu ya, sifat manusia, kayak kenapa manusia itu bisa berperilaku seperti ini. Oke. Nah, dari semua hal yang udah yang Saski sukai ya, mana yang paling konsisten Saski minati jadi? Menurut aku hal yang paling konsisten yang aku minati dari dulu itu adalah ya itu Kak, aku suka membantu orang gitu, membantu orang. Tadi kan aku juga udah bilang ya Kak, ya aku suka membantu orang, bantu teman-teman aku, bantu orang di sekitar aku gitu, membantu ya mencoba mendengarkan. Kalau misalnya aku nggak bisa membantu ya aku mendengarkan dia. Jadi aku juga suka komunikasi gitu Kak. Aku suka berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang banyak gitu. Aku suka berada di lingkungan yang ramai gitu Kak. Jadi aku rasa energiku tuh full gitu loh Kak. Energiku tuh kayak ya penuh gitu, aku jadi ceria, seneng gitu Kak. Kalau misalnya sepi gitu, aku rasa kayak aku gak punya teman ngobrol dan jadinya aku kayak sedih gitu loh Kak. Oke, jadi apa ya? Itu yang udah Saski minati sejak dulu ya. Nah, sekarang coba kita apa ya lihat dari sisi kemampuan Saski ya. Nah, dalam pelajaran atau aktivitas, kamu tuh ngerasa paling menonjol di bagian apa? Seperti apa? Yang paling menonjol bagi aku mungkin adalah apa ya Kak ya, aku rasa aku tuh cukup baik gitu Kak dalam berkomunikasi gitu dengan orang lain ya Kak ya. Aku cukup baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tadi kan aku udah bilang ya aku suka untuk ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan teman-teman aku. Aku rasa aku tuh cukup baik Kak dalam berkomunikasi gitu, mendengarkan lawan berbicara, habis itu menanggapi dengan baik gitu kan. Oke, nah jadi itu ya yang paling menonjol dari diri Saski ya. Nah, Kakak juga mau tanya nih, ada nggak sih situasi di mana kamu tuh merasa, ih ini aku bisa banget dibandingkan sama orang lain gitu? Adakah aku rasa tuh aku bisa banget dalam hal itu adalah mendengarkan cerita teman gitu Kak. Jadi kayak misalnya nih temen aku cerita gitu lalalala gitu kayak lalu kayak aku tuh merasa aku tuh bisa gitu mendengarkan dia gitu loh Kak. Ya mendengarnya itu kayak bukan cuma dengerin doang gitu kayak, tapi dengernya itu benar-benar disimak gitu loh Kak. Maksudnya apa gitu, dan juga inti ceritanya apa gitu. Bukan kita misalnya dengerin gitu Kak, tapi kita tuh gak ngerti sih apa yang dia omongin gitu. Jadi kita juga bisa apa ya kayak bisa menanggapinya dengan baik gitu Kak. Oke, terus kakak juga mau tanya terus deh. Kalau orang lain tuh diminta menggambarkan kelebihan kamu, kira-kira mereka bakal bilang apa? Aku rasa ya orang tuh bakal bilang bahwa aku itu adalah seorang pendengar yang baik gitu Kak. Kan tadi teman-teman aku tuh bilang bahwa kan teman-teman aku tuh kayak tadi cerita sama aku ya, so bilang aku dengerin gitu ya. Aku dengerinnya tuh bukan cuma
bukan cuma sekedar dengerin, tapi aku juga mendengarkan dia secara baik gitu. Kayak aku tuh tahu gitu apa yang dia maksud gitu, bukan dengerin tapi kosong gitu, nggak tahu gitu. Jadi aku rasa bahwa orang orang lain atau teman-teman sekitar aku tuh bilang bahwa aku adalah pendengar yang baik gitu Kak. Karena juga teman-teman aku tuh jadi banyak kalau yang cerita sama aku gitu kan, kayak orang tadi juga ya kayak ya aku ceritain orang gitu yang kayak gitu dia ngomong gitu dan lama gitu ya, karena mungkin itu aku tanggapi dengan baik gitu Kak. Dan juga kayak teman-teman aku cerita sama aku gitu Kak. Kan kalau misalnya aku cuek gitu ya, kayak cuman jawab seadanya atau tidak mendengarkan teman-teman aku berbicara dengan baik gitu ya, mungkin teman-teman aku tuh jadi akan males gitu kalau ngomong sama aku. Ih, ngapain sih ngobrol sama dia, orang aku ngomong aja nggak didengerin gitu Kak. Saski udah jadi pendengar yang baik, jadi orang tuh jadi ngerasa nyaman gitu ya. Saski. Nah, terus nih ya, kalau kita lihat lagi nih, ada nggak sih kemampuan yang sebenarnya kamu tuh punya, tapi belum belum terlalu kamu kembangin gitu? Aku rasa ada Kak, yaitu adalah analisis gitu. Aku tuh kurang bisa dalam hal analisis gitu ya, kayak tadi kan aku udah bilang ya kayak kalau misalnya aku tuh suka sosial dan juga aku ingin mempelajari lebih lanjut mengenai manusia gitu Kak. Bukan sebenarnya bukan ilmu yang eksak ya, bukan yang kayak kerangka manusia ataukah kayak sel organ dalam itu, bukan Kak. Tapi kan aku udah bilang ya aku tuh aku tuh suka sosial gitu. Jadi analisis yang aku maksud itu tadi adalah bagaimana sih manusia itu gitu Kak. Sebenarnya manusia itu bagaimana perilakunya gitu Kak. Yang hubungan-hubungan sosial gitu Kak. Itu dianalisis. Oke, nah terus ya Saski, kalau kita lihat nih dari cara kamu berinteraksi, kamu tuh lebih nyaman kerja sendiri atau bekerja sama orang lain gitu? Aku rasa aku tuh lebih nyaman untuk bekerja sama orang lain gitu Kak. Kenapa? Karena aku menyukai sosial gitu loh Kak. Aku tuh menyukai ada banyak orang di lingkungan aku. Jadi kalau misalnya aku bekerja sendirian tuh kayak rasanya itu hampa banget gitu loh Kak. Nggak dengar suara orang lain gitu loh Kak. Jadi aku rasa bahwa aku tuh lebih nyaman bersama dengan orang, karena kalau sendiri tuh kan aku bilang apa gitu ya, kayak sopian gitu loh Kak, gak bisa ngobrol gitu kan. Kalau misalnya ada di lingkungan banyak orang itu aku bisa bersosialisasi gitu kan Kak, aku bisa ngobrol, menyalurkan kayak rasa dalam diriku. Jadi aku rasa bahwa tadi aku bilang gitu, aku jadi kayak aku tuh kayak energinya full gitu loh. Kalau misalnya aku sendirian itu kayak aku tuh kayak jadi kayak kayak lemes apa gimana gitu, jadi malam gitu Kak. Oke, jadi Saski tuh suka kalau bekerja tuh bersama orang lain gitu, nggak sendiri. Iya. Oke, jadi Saski ini tipe yang sosial banget ya. Benar. Oke, Saski, nah kamu tuh tipe yang lebih suka lingkungan yang terstruktur atau yang fleksibel? Aku rasa aku lebih suka lingkungan yang fleksibel Kak. Oke, jadi si Saski lebih suka lingkungan yang fleksibel ya daripada yang udah terstruktur. Iya benar Kak. Nah, misalnya kalau Saski dihadapin dengan suatu masalah ya. Nah, dalam menghadapi masalah, kamu tuh biasanya lebih banyak berpikir dahulu atau kayak langsung bertindak gitu? Aku rasa sih kayak ya dalam menghadapi masalah itu aku akan lebih banyak berpikir dulu Kak sebelum aku bertindak. Kenapa? Karena aku akan memikirkan dulu Kak, kalau misalnya aku melakukan sesuatu gitu, nanti resikonya apa? Misalnya tadi ya kayak aku tuh mau milih jurusan gitu ya kayak aku tuh rasa bingung kan sama diri aku sendiri. Jadi aku tuh kayak aku mikir gitu, apa sih resikonya kalau misalnya aku ngambil A kayak gitu. Kalau misalnya aku melakukan ini gimana resikonya, apa dampaknya gitu, bagaimana ke depannya gitu. Aku lebih banyak mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum aku mengambil keputusan gitu Kak. Oke, jadi Saksi itu lebih cenderung ini ya, banyak berpikir dahulu ya, Iya, daripada Kak. yang kayak langsung bertindak spontan. Benar Kak. Nah, misalnya kalau Saski ada di dalam situasi yang baru nih, kamu tuh cenderung cepat beradaptasi atau kayak gitu waktu gitu? Dalam situasi yang baru mungkin aku akan lebih banyak
butuh waktu sendiri gitu Kak. Jadi aku akan memikirkan dulu gitu Kak. Memikirkan dulu dan misalnya juga mau melihat gitu lingkungan sekitarku bagaimana, situasi di lingkunganku bagaimana gitu. Kalau misalnya aku melakukan A, itu akan berdampak bagaimana kayak gitu Kak. Oke, jadi tes itu butuh waktu ya. Iya, Nggak yang cepat beradaptasi sama lingkungan baru gitu. benar. Nah, terus ya lagi, misal nih, dalam memilih sesuatu, apa yang paling penting bagi kamu? Yang paling penting bagi aku dalam memilih sesuatu adalah mungkin kebermaknaan Kak. Jadi aku makna dari perilaku yang aku lakukan gitu, kayak aku makna dari kata-kata yang aku ucapkan gitu Kak. Jadi kebermaknaan gitu bagi aku. Oke, jadi sas itu lebih lebih mengutamakan kebermaknaan ya. Iya benar banget Kak. Nah, itu ya nggak sih, misalnya kalau kamu harus memilih, kamu tuh lebih memilih pekerjaan yang kamu sukai tapi menantang atau yang aman sesuai minat gitu. Aku akan pilih pekerjaan yang aman dan sesuai dengan niat aku gitu. Aku mungkin kurang suka ya kayak sama pekerjaan yang menantang. Karena itu akan kayak menurut aku tuh kayak lelah gitu loh Kak. Aku tuh pengen pekerjaan yang aman, santai, damai gitu Kak. Dan kayak mudah dijalaninya Kak. Daripada aku memilih pekerjaan yang menantang yang menurutku bakal pusing Kak. Gimana nanti penyelesaian kayak gimana aku nanti ada di pekerjaan itu gitu Kak. Kayak aku nanti bakal sakit kayaknya kalau misalnya ada di pekerjaan yang menantang gitu loh Kak. Oke, jadi Saskia lebih merasa nyaman itu kalau yang sesuai minat aku ya. Oke, jadi bisa handle ya. Iya benar. Nah, terus nih, kalau Saskia itu apa ya? Oh iya, ada nggak sih pengalaman sebelumnya yang nggak buat kamu ngerasa sangat cocok atau justru nggak nyaman gitu? Ada Kak. Tadi gimana Kak? Ada nggak pengalaman sebelumnya yang membuat kamu merasa sangat cocok atau justru nggak nyaman? Ada Kak. Jadi aku rasa kan dari sebelumnya aku udah cerita ya kayak kalau misalnya aku sangat nyaman untuk apa ya kayak bantu temen gitu Kak. Aku kayak sampai lupa waktu gitu. Dan aku rasa pada saat aku melakukan itu, aku rasa bahwa aku tuh sangat cocok gitu. Kalau misalnya ada di situasi itu gitu Kak. Oke, nah Saski, jadi pengalaman itu tuh memberikan kamu pelajaran apa tentang diri kamu? Apa ya Kak ya, mungkin pengalaman itu akan memberikan pelajaran ya kayak bagi aku kalau misalnya jadi aku tuh jadi tahu gitu kalau aku sebenarnya adalah orang yang suka membantu orang lain gitu Kak. Oke, Saski, nah dari pengalaman itu tadi ya, apa yang ingin kamu pertahankan atau hindari ke depannya? Yang aku akan pertahankan mungkin aku akan terus bersosialisasi dengan orang lain ya Kak ya. Aku akan apa ya kayak mendengarkan teman-teman aku cerita gitu. Aku akan nggak bersikap cuek gitu dengan orang lain gitu dan aku akan menghindari hal-hal yang menurut aku kurang cocok gitu di diri aku gitu Kak. Oke, jadi kayak itu ya Saski. Iya Kak. Oke Saski, setelah kamu tadi sharing ya tentang diri kamu atau kemampuan kamu, cara berpikir kamu, nah kita aku juga ngeliat dari hasil psikotes yang udah kamu kerjain sebelumnya. Ini tuh bisa ngebantu kita untuk memahami diri kamu secara lebih objektif. Jadi kita tuh nggak ngeliat cuma dari satu sisi aja, tapi kita lihat dari dua sisi. Jadi kan kamu udah cerita ya tentang diri kamu, dan kamu juga udah ngerjain psikotes itu dan hasilnya juga udah ada. Jadi kita bakal ya dari dua sisi ya, kira-kira itu tuh cocok nggak gitu sama kamu ya. Nah, kalau yang udah kalian nih dari hasil psikotes kamu itu terlihat bahwa kamu tuh memiliki kecenderungan dominan pada tipe S atau sosial dengan persentase paling tinggi. Itu juga sejalan sama cerita kamu tadi. Kamu kan katanya anak sosial banget nih ya. Nah, itu sesuai banget karena hasil persentase sosial kamu itu sangat tinggi. Nah, tipe sosial ini tuh biasanya menunjukkan bahwa seseorang tuh memiliki kemampuan empati yang baik gitu, mudah memahami perasaan orang lain dan cenderung nyaman dalam situasi yang melibatkan interaksi interpersonal gitu.
Nah, orang dengan tipe ini tuh biasanya mendapatkan kepuasan ketika bisa membantu seseorang, gitu, membimbing atau memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi kan kamu juga bilang tuh, kalau kamu udah ngebantu teman kamu kayak apa ya, ya intinya ngebantu teman kamu lah ya, itu kamu jadi ngerasa puas, kamu jadi ngerasa seneng, happy gitu, karena kamu udah ngebantu teman kamu gitu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi ya Kaki, nah tipe ini tuh juga berkaitan dengan kebutuhan akan hubungan yang bermakna. Artinya kamu tuh bukan hanya sekedar suka berinteraksi aja, tapi juga cenderung ingin merasa bahwa kehadiran kamu itu tuh berarti bagi orang-orang sekitar atau orang-orang terdekat kamu gitu. Nah, terus selain tipe S, tipe sosial ini tadi juga, aku juga tuh melihat bahwa skor kamu tuh cukup tinggi di bagian investigatif gitu atau BI ya. Nah, ini tuh menarik menurut aku karena artinya kamu tuh nggak cuman apa ya mengandalkan perasaan atau empati kamu aja, tapi kamu tuh juga memiliki kecenderungan berpikir yang analitis gitu. Nah, aku tuh jadi apa ya? Jadi tuh kamu suka memahami masalah secara mendalam dan mencari solusi secara logis. Nah, sebenarnya kamu tuh mampu sih untuk melakukan analisis itu. Mungkin cuman kurang dikembangin lagi kali ya gitu. Nah, jadi bisa dibilang kamu tuh sebenarnya punya kombinasi yang menurut aku tuh kayak antara peduli pada manusia sama kamu tuh mampu memahami masalah secara rasional gitu. Nah, terus kombinasi sosial sama investigatif ini ya, ini tuh biasanya cukup kuat dalam bidang-bidang yang melibatkan pemahaman manusia secara mendalam kayak konseling, terus bisa jadi psikologi atau pendidikan atau bahkan di bidang-bidang kesehatan gitu yang memerlukan pemahaman manusia secara mendalam. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi lain ya, aku tuh ngelihat skor kamu pada bagian konvensional atau C. Nah, itu tuh relatif lebih rendah Saski. Nah, ini tuh bisa nunjukin bahwa kamu tuh mungkin kurang apa ya, kurang tertarik gitu sama aktivitas yang sifatnya tuh rutin gitu, administratif, terus kayak terstruktur ketat gitu, atau bahkan berulang tanpa variasi. Itu juga sejalan yang kayak kamu jawab tadi ya, kamu tuh suka kegiatan atau pekerjaan yang fleksibel gitu, bukan yang terstruktur jelas gitu ya. Nah, itu sejalan kok sama apa yang udah kamu omongin tadi, sama hasil psikoteski yang udah kamu kerjain. Nah, terus lingkungan kerja yang terlalu kaku itu juga sama minim interaksi sosial, kemungkinan besar tuh gak akan ngebuat kamu tuh berkembang secara optimal lagi. Oh, jadi gitu ya Kak ya, hasil dari psikotes aku ya. Iya Saski. Nah, oke Saski, kalau kita lihat nih ya dari keseluruhan profil kamu, sosial yang tinggi sama investigatif yang cukup kuat, terus konvensional kamu tuh cukup rendah gitu. Ini tuh nunjukin bahwa kamu tuh lebih cocok di lingkungan yang melibatkan interaksi dengan manusia, terus memberikan ruang untuk memahami masalah, terus tidak terlalu monoton atau terstruktur ketat gitu. Nah, itu memiliki makna secara sosial gitu. Nah, kalau kamu dengar penjelasan ini nih, apakah kamu merasa ini tuh cukup menggambarkan diri kamu? Aku rasa itu cukup menggambarkan diri aku. Oke, jadi ini cukup menggambarkan diri kamu ya, gitu. Karena kamu kan tipe yang sosial banget ya. Kak. Nah, bagian mana sih yang paling kamu rasa sesuai dari penjelasan kakak tadi? Terus, apakah ada yang terasa kurang cocok menurut kamu? Menurutku bagian yang paling sesuai dalam diri aku ya tadi itu Kak, tipe sosial. Jadi karena aku orangnya sosial banget gitu ya Kak, jadi dan berlepas juga gitu ya Kak ya. Jadi aku suka membantu orang lain gitu Kak. Oke, jadi dari penjelasan kakak tadi yang paling sesuai ya itu yang sosial itu tadi, terus yang terasa kurang satu tuh ternyata nggak ada ya. Berarti sesuai lah ya dengan diri Saski. Nah, terus dari cerita kamu tadi nih, dari awal tuh kamu cerita tuh sebenarnya tuh ada beberapa bidang atau pilihan yang bisa kita pertimbangin ya.
bisa kita pertimbangin bersama ya sih. Nah, nanti aku bakalan bantu kamu untuk memberikan gambaran ya, supaya kamu tuh punya referensi yang lebih jelas gitu. Nah, untuk bidang tertentu tuh biasanya dibutuhkan kayak kemampuan seperti misal nih kayak konseling ya, dia tuh butuh pemahaman gitu, butuh kemampuan seperti kayak pemahaman gitu. Dan misal aktivitas sehari-harinya tuh yang melibatkan kayak apa ya, ini tuh ya kayak dirimu tadi memahami orang lain gitu, suka mendengarkan cerita orang gitu, nggak menghakimi walaupun orang itu salah gitu. Nah itu ya. Terus selain itu juga ada tipe yang bidang lebih fokus ke analitis gitu, ke penelitian sama pemecahan masalah. Terus setiap pilihan tertentu yang punya kelebihan ya, pasti itu ada tantangannya masing-masing ya sih. Nah menurut kamu nih, dari beberapa gambaran itu mana yang paling menarik perhatian kamu? Menurutku yang paling menarik perhatian aku, yaitu Kak, aku suka membantu orang lain. Jadi, aku suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu Kak. Oke, jadi pasti paling apa ya, menarik perhatian saat itu yang itu ya. Iya. Nah, terus apa yang ngebuat pilihan itu tuh terasa menarik buat kamu? Yang buat aku merasa menarik, karena ya itu Kak, itu berhubungan dengan sosial, jadi kayak bantu orang lain dan juga berhubungan dengan manusia gitu Kak. Oke, bagus ya Taski. Nah, oke Taski. Sekarang coba kita hubungkan ya antara diri kamu dengan pilihan-pilihan tadi ya. Nah, kan kamu tuh tadi sudah menyampaikan bahwa kamu memiliki minat di bidang yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Terus kamu juga memiliki kemampuan dalam mendengarkan serta memahami cerita orang lain ya. Dan cenderung merasa lebih nyaman ketika berada dalam situasi yang melibatkan komunikasi dan kegiatan sosial. Meskipun di sisi lain, kamu tuh kayak masih ngerasain keraguan gitu terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Nah, ya tadi, kalau kita lihat nih, dari karakteristik itu tuh cukup mendukung untuk beberapa pilihan tertentu. Misalnya ya, pada pilihan pertama, kesesuaiannya terlihat dari minat dan kemampuan kamu, tapi mungkin ada kayak tantangan di bagian tertentu. Terus sedangkan pada pilihan kedua, kesesuaiannya tuh lebih terlihat dari kepribadian dan cara kamu berinteraksi. Nah, coba kamu bandingin dari 2 atau 3 pilihan ini, mana yang paling sesuai dengan diri kamu secara keseluruhan? Menurutku yang paling sesuai dengan diri aku secara keseluruhan itu adalah yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan konseling Kak, jadi berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi apa ya, kamu mau yang paling sesuai menurut kamu tuh konseling ya. Nah, terus kalau kamu membayangkan menjalani pilihan tersebut dalam jangka yang panjang, apakah kamu merasa nyaman atau kamu justru malah ngerasa terbeban? Menurutku, aku akan merasa nyaman Kak dari pilihan itu jika dalam jangka waktu yang panjang. Oke, terus kakak juga mau tanya, apa kelebihan dari pilihan itu menurut kamu? Menurutku kelebihan dari pilihan yang aku ambil tadi, aku bisa membantu orang Kak. Oke, jadi kamu bisa membantu orang ya. Oke, terus apa kemungkinan tantangan yang mungkin bakal kamu hadapi ke depannya kalau kamu memilih pilihan itu? Jadi kemungkinan tantangan yang akan aku hadapi jika aku mengambil pilihan itu adalah yang pertama mungkin emosional ya kayak tantangan emosional kan orang itu kan berbeda-beda ya kayak punya emosi yang berbeda-beda juga ada yang kayak membludak gitu ada yang masih tetap tenang gitu juga habis itu juga mungkin tantangan yang aku hadapi mungkin bisa cerita atau enggak orang itu jadi kayak orang itu tuh bisa cerita terbuka sama kita ada yang mudah cerita gitu ya nah, kayak ada masalah cerita tapi juga ada yang tertutup gitu Pak.
Oke, nah, menurut kamu nih, apakah tantangan itu masih, bisa kamu hadapi atau justru malah, jadi hambatan besar untuk kamu? Menurutku tantangan yang aku bilang tadi itu masih bisa aku hadapi, Kak. Mungkin dengan aku mempelajari cara-cara tertentu yang akan aku pelajari nanti pada masa kuliah, gitu, Kak. Oke, nah, kalau kamu harus mengeliminasi satu pilihan yang paling nggak sesuai ya, pilihan apa itu dan kenapa? Menurutku yang aku akan eliminasi dan aku rasa nggak sesuai itu adalah yang berkaitan dengan administratif gitu, Kak. Yang berkaitan dengan administratif atau yang berkaitan dengan angka mungkin gitu, Kak. Jadi kayak hal-hal yang terstruktur gitu, Kak. Karena kan aku lebih suka yang fleksibel ya tadi aku bilang gitu. Jadi mungkin aku akan menghindari gitu dari hal-hal yang bersifat administratif dan bersifat apa ya, kayak berbentuk angka, nominal, hitungan gitu, Kak. Kayak hubungannya Saski, jadi Saski tuh kayak mulai paham ya, ini bakal arahnya kemana. Iya, Kak, bener banget. Nah, coba sekarang kita fokus ya ke pilihan yang paling mendekati diri kamu. Apa yang membuat pilihan itu terasa paling tepat menurut kamu? Menurutku pilihan yang aku bilang tadi aku rasa cocok pada diri aku karena itu tadi kan aku suka sosial gitu dan hasil tes itu menunjukkan bahwa itu benar gitu, Kak. Jadi aku rasa itu tuh sesuai dengan bakat, minat, dan kepribadian aku, Kak. Gitu. Oke, jadi menurut Saski, karena itu sesuai ya, Iya, Kak. sesuai dengan minat sama kepribadian yang Saski punya. Bener, Kak. Oke. Nah, oke Saski, dari proses konseling tadi nih, apakah kamu tuh mulai menemukan pilihan yang paling sesuai nih dengan diri kamu? Ya, Kak, dari sesi konseling kita ini aku mulai menemukan pilihan yang sesuai buat diri aku. Mungkin nanti pada saat mengambil jurusan aku akan memilih jurusan seperti konseling ataupun BK BK pendidikan gitu, Kak. Oke, jadi Saski bakal Saski udah menemukan ya pilihan yang paling sesuai menurut Saski. Iya. Nah, apa alasan utama yang membuat kamu tuh condong ke pilihan itu? Menurut aku memilih jurusan itu yang menurut aku kenapa kan tadi condong ke pilihan aku ya? Iya. Oke, itu karena aku rasa itu sesuai gitu kan dengan minat, bakat, dan kepribadian aku. Tadi kan aku bilangnya sama kakak kalau misalnya aku tuh suka ngobrol sama orang lain, membantu orang lain gitu ya kayak dan kuat di bidang sosialnya dan itu sesuai dengan hasil tes kan, Kak. Maka dari itu aku ingin mengambil jurusan yang berhubungan dengan BK, psikologi maupun pendidikan gitu, Kak. Oke, jadi itu alasan utama kamu ya. Bener. Nah, misal nih kalau kamu nilai dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih kamu dengan pilihan kamu ini? Mungkin aku cukup yakin, Kak, dengan pilihanku dan aku akan memberikan nomor 7 gitu, Kak, dari 10. Oke, itu cukup besar ya Saski, Iya, nomor Kak. 7. Nah, apa sih yang membuat kamu tuh belum yakin sama pilihan kamu juga? Menurutku aku belum sepenuhnya yakin dengan pilihan aku masih ada rasa mungkin takut gagal itu, Kak. Oke, jadi masih ada rasa takut gagal ya, nggak apa-apa Saski, itu hal yang wajar ya, rasa takut gagal itu. Nah, terus apa sih yang kamu butuhin supaya keyakinan kamu tuh bisa meningkat? Menurutku yang aku butuhin agar keyakinan aku terus meningkat adalah mungkin lebih banyak pengalaman ya, Kak, ya. Jadi kayak aku akan memperbanyak pengalaman aku untuk bersosialisasi dengan orang lain, lalu juga mendengarkan orang lain gitu, Kak. Lebih banyak pengalaman aja sih, Kak. Oke, sekarang kita coba buat langkah yang konkret ya. Nah, dalam waktu dekat ini, apa langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk mendekati pilihan tersebut? Mungkin aku akan cari-cari informasi ya, Kak, ya. Mencari informasi yang lebih dalam lagi, yang lebih banyak lagi gitu sih, Kak. Oke, nah jadi kamu tuh perlu ya kayak mencari informasi tambahan gitu untuk meningkatkan skill tertentu kamu atau Iya, Kak. bahkan kayak untuk mencoba pengalaman baru gitu. Bener, Nah, Kak. aku juga mau tanya nih, langkah kecil apa yang realistis untuk kamu lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan ini? Mungkin langkah realistis gitu ya yang mungkin aku lakukan dalam 1 minggu ke depan, mungkin aku akan
akan lebih belajar banyak lagi gitu tentang hal-hal yang berhubungan dengan jurusanku dan keterampilanku, dan juga aku akan cari informasi lebih banyak lagi gitu. Oke, nah ada nggak sih orang atau sumber yang bisa ngebantu kamu dalam proses ini? Ada Kak, mungkin aku proses ini apa ya Kak ya, akan dibantu oleh teman aku gitu, lebih banyak mendengarkan orang gitu, teman-teman aku, lingkungan keluarga aku, lingkungan sosial aku gitu ya Kak ya. Dan juga mungkin dari GPT, Google dan lain sebagainya, dari handphone gitu. Oke, jadi banyak sumber ya, bahkan orang-orang pun yang bisa kamu jadiin untuk ngebantu kamu dalam proses itu, gitu Iya. kan. Terus ya Saski, bagaimana kamu akan memastikan bahwa kamu tuh tetap konsisten menjalankan rencana ini? Mungkin agar aku tetap konsisten melakukan rencana ini, aku akan membuat jadwal mingguan gitu ya. Dalam minggu itu aku ngapain aja gitu, jadi lebih teratur dan terencana, sehingga aku lebih mudah juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan aku Kak. Oke, bagus banget ya Saski. Aku tahu itu mungkin nggak mudah ya buat kamu lakuin, tapi kamu udah berani mau mencoba kayak gitu. Itu udah bagus banget Saski. Makasih Kak. Oke, nah nggak kerasa ya Saski, hampir 45 menit ya sesi counseling kita hari ini. Nah, dari sesi ini tuh dari sesi hari ini ya, insight apa atau hal baru apa yang kamu dapatkan tentang diri kamu? Hal baru yang aku dapatkan tentang diri aku, mungkin aku lebih apa ya kayak lebih yakin dengan diri aku gitu, juga aku lebih memahami diri aku gitu juga, dan juga aku lebih mendapatkan banyak informasi dan penguatan yang baru gitu Kak, sehingga aku bisa lebih yakin dengan pilihan yang membuatku ragu tadi Kak. Oke, itu insight yang bagus banget ya buat Saskia. Iya. Oke, terus apakah kamu tuh ngerasa lebih jelas dibandingkan sebelum sesi ini sih? Iya Kak, dari sebelum sesi ini kan aku masih banyak ragu, masih banyak bingung ya. Sekarang aku udah mulai merasa lebih jelas gitu Kak, terkait dengan yang membuat aku bingung tadi gitu. Jadi aku merasa banyak informasi atau penguatan-penguatan dari Kakak, sehingga aku merasa lebih jelas lagi gitu. Oke, bagus banget ya Saski. Jadi Saski udah ngerasa lebih jelas lah ya dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, terus ada nggak dari sesi counseling ini bagian mana dari sesi ini yang paling ngebantu kamu? Mungkin bagian dari sesi ini yang paling ngebantu aku adalah bagian penjabaran Kakak terkait hasil tes aku ya Kak ya, dan juga penguatan-penguatan yang Kak berikan, sehingga aku lebih yakin dan tahu diri aku bagaimana, hasil tesku bagaimana, dan juga aku lebih yakin tadi dengan pilihan aku gitu Kak. Oke, bagus banget ya Saski. Saski udah merasa jelas gitu ya terkait pemahaman diri Saski. Oke Saski, sebelum kakak benar-benar tutup ya sesi counseling hari ini, kakak mau ngerangkum nih dari keseluruhan sesi counseling kita hari ini ya. Oke, dari keseluruhan sesi counseling kita hari ini atau proses yang udah kita lalui hari ini, kita tuh bisa melihat bahwa kebingungan yang Sasti rasain selama ini tuh bukan karena Sasti itu nggak memiliki kemampuan atau arah, tetapi lebih karena kamu tuh masih berada pada tahap mengenali diri dan menyusun bedakan antara potensi diri dengan pilihan yang ada. Nah, melalui eksplorasi tadi, kamu tuh udah mulai bisa mengidentifikasi minat, kemampuan, serta nilai-nilai yang penting bagi kamu dalam menentukan ke arah kedepannya. Nah, hasil penggalian ini tadi itu juga menunjukkan bahwa kamu tuh mulai memiliki kecenderungan yang kuat dan kayak dalam aspek sosial, terus disertai kecenderungan yang berpikir analitis sebenarnya, terus akhirnya kamu tuh sebenarnya memiliki potensi yang cukup jelas gitu untuk berkembang di bidang yang melibatkan interaksi dengan orang lain, sekaligus pemahaman masalah secara mendalam. Nah, ini tuh bisa jadi dasar penting ya dalam mempertimbangkan pilihan yang realistis yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kamu itu juga udah mulai
mengerucutkan gitu pilihan kamu meskipun belum 100% yakin gitu. Tapi kamu tuh juga udah berada di tahap yang lebih maju gitu dibandingkan yang sebelumnya. Karena sekarang keputusan kamu tuh sudah didasarkan pada pemahaman diri, bukan hanya kebingungan atau tekanan dari luar aja. Selain itu, Saski itu juga udah mulai merancang langkah konkret yang bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu kan. Tadi kan seperti yang udah kita bahas tadi ya Saski. Nah, itu penting banget ya karena keputusan yang baik tuh nggak hanya berhenti pada pemikiran aja, tapi juga diikuti dengan tindakan nyata meskipun dimulai dari langkah kecil dahulu. Jadi secara keseluruhan ya Saski, sesi hari ini tuh bisa disimpulkan bahwa kamu tuh udah mulai mengalami perkembangan gitu. Dari yang awalnya merasa bingung, terus kamu juga merasa ragu. Nah, menjadi lebih memahami diri sendiri, mulai menemukan arah gitu. Terus serta memiliki gambaran langkah ke depannya seperti apa. Proses ini tuh juga memang nggak harus langsung selesai dalam satu kali pertemuan aja ya. Nah, tapi yang terpenting adalah kamu tuh udah berada di jalur yang tepat untuk membuat keputusan yang matang dan sesuai dengan diri kamu sendiri. Jadi pilihan kamu tuh didasarkan oleh minat, kemampuan, sama kepribadian kamu. Jadi bukan ngawang gitu ya. Oke, nah kalau nih misalkan ya Saski tuh kedepannya kamu masih ngerasa ragu atau kamu tuh pengen mendiskusikan lagi ya perkembangan kamu seperti apa, kita bisa kok lanjut di sesi berikutnya. Kakak mau bilang makasih ya sama Saski. Saski tuh udah udah mau cerita gitu, udah terbuka, semuanya Saski ceritain, gak ada yang Saski tutupin gitu. Kakak senang banget Saski udah mau udah mau cerita sama kakak gitu. Terima kasih ya Saski. Iya, sama-sama Kak. Saski juga mau bilang terima kasih ke kakak karena kakak udah mau dengerin keluh kesah Saski. Juga kakak juga ngasih saran. Jadi Kak, memberikan penjabaran tentang hasil analisis Saski. Jadi Saski tuh ngerasa kurang Kak, ya kebingungan dalam diri Saski tuh merasa kurang untuk Kak. Jadi Kak, Saski rasa pikiran Saski tuh nggak seberat tadi pas awal datang nih Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, jadi karena mungkin jawabnya udah 50 menit ya Saski, gimana kalau kita cukupkan ya? Udah aja Kak. Jadi kita cukupkan aja ya sesi counseling pada hari ini. Iya Kak. Nah, Saski habis dari sini mau kemana dulu? Mau langsung pulang Kak. Nah, jadi Saski dari sini mau langsung pulang Iya, ya. Kak. Oke, jadi di jalan ya Saski. Iya Kak. Nanti kalau Saski udah nyampe rumah jangan lupa berkabar ya. Iya Kak. Oke. Oke, selamat siang Saski. Selamat siang Kak. Thank you.